Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Michael Ricky Fernando dari UPT Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sintang. Peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 2, angkatan 54, kelompok 4. Saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen aparatur sipil negara. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua pegawai. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau yang biasa dikenal masyarakat PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau yang lebih biasa disebut adalah P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. ASN memiliki 3 peran, antara lain: yang pertama, pelaksana kebijakan publik; yang kedua, pelayan publik; dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas; yang kedua, cuti; yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua; yang keempat, perlindungan; dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Dan P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Di P3K tersebut tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban pegawai ASN adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik PNS: yang pertama, sebagai pedoman; yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi; dan yang ketiga, etika birokrasi.